Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang pengalaman Rasul Paulus yang kemudian membuat beliau, Rasul besar itu, menjadi lebih tenang. Yaitu ketika Rasul Paulus merasa bahwa dirinya terus-menerus digoda oleh utusan si jahat, seperti duri di dalam dagingnya. Dan Rasul Paulus meminta supaya Tuhan mengambilnya. Kemungkinan itu adalah kelemahannya yang terus-menerus membuat dia jatuh dalam dosa. Apa itu tidak begitu jelas. Yang jelas Rasul Paulus terganggu dan memohon kepada Tuhan untuk mengambilnya. Supaya dia lebih tenang, supaya dia lebih nyaman, dan juga merasa lebih baik. Namun ternyata berkali-kali Rasul Paulus meminta, Tuhan tidak mengabulkan. Dan Rasul Paulus justru mendengar Tuhan dalam pengalaman imannya, Tuhan menyatakan jawabannya, yaitu cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dan itu yang membuat Rasul Paulus kemudian menjadi lebih tenang. Tidak lagi terus-menerus terganggu oleh godaan, oleh duri di dalam daging. Dia tidak ingin lagi Tuhan mengambilnya, tetapi kemudian lebih fokus pada kasih karunia Tuhan saja. Dan ini adalah pengalaman yang menakjubkan, yang luar biasa. Menurut saya kita juga seringkali seperti Rasul Paulus. Kita merasa kurang, entah kurang apa. Kurang suci, kurang baik, kurang pinter, kurang cakep, kurang menarik, kurang banyak hal kita merasa kurang. Dan karena itu terus mencari. Dan pada saat kita terus mencari, merasa kurang, sebetulnya kita menjadi tidak tenang. Dan kita memancarkan pesan kepada semesta bahwa kita itu kekurangan. Ada something wrong, ada yang belum beres dalam diri kita. Maka terus mencari. Dan seringkali karena terus mencari itu, kita tidak sungguh-sungguh justru menghayati, mengakui, dan mensyukuri apa yang sudah kita terima. Karena kemudian fokusnya adalah mencari. Ada yang kurang. Terutama karena merasa kurang baik, kurang utuh, kurang penuh. Mungkin pengalaman Rasul Paulus bisa membantu kita. Karena firman itu menurut saya bukan hanya untuk Rasul Paulus, tapi juga untuk kita semua. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kita perlu merasa cukup dengan kasih karunia Allah. Karena menurut saya kalau dengan kasih karunia Allah tidak cukup, kita tidak akan pernah cukup dengan apapun yang lain. Padahal kasih karunia Allah itu sudah dan terus-menerus dilimpahkan kepada kita. Kita cenderung untuk terus-menerus berusaha mencari. Dan meyakini, dan menurut saya ini adalah false belief, bahwa kita itu merasa kurang, ada yang belum beres, ada yang belum cukup, something wrong dengan kita. Menurut saya ini false belief. False belief yang juga berakar dari false belief yang lain. Bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk membuat kita ini menjadi utuh dan penuh. Yang menurut saya itu false belief. Kita semua, bukan hanya sebagian besar, menjadi seperti ini itu bukan karena kita. Jelas bukan karena usaha kita. Dan itu semua. Tidak hanya beberapa. Mau buktinya adalah lahir ke dunia.
lahir ke dunia bukan karena kita. Kita juga menjadi besar bukan karena kita. Tetapi karena orang tua kita, karena Tuhan, karena pengasuh kita. Bahkan kita menjadi besar itu karena orang lain. Pertama-tama itu. Bahwa kemudian ketika menjadi dewasa, kemudian seolah-olah bisa mandiri, tapi itu hanya sebagian kecil. Tapi kemudian ada false belief bahwa kita yang menentukan segala-galanya. Menurut saya tidak. Itu false belief. Keyakinan yang keliru. Dan sebabnya kemudian, akibatnya kemudian adalah merasa kurang. Ada yang masih harus terus-menerus dicari. Dan seluruh hidupnya mencari. Tidak pernah sampai, tidak pernah ketemu. Maka Tuhan mengatakan kepada kita, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kita cukup dan kemudian tinggal dalam kasih Allah. Mensyukuri semua yang Tuhan berikan. Dan itu banyak sekali, berlimpah-limpah. Kalau Anda tidak percaya, coba mendaftar. Berkat-berkat Tuhan setiap hari. Hidup, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, bisa mempunyai saudara, bisa mempunyai keterampilan macam-macam, bisa mempunyai rumah, macam-macam. Daftar itu ribuan, gak ada habisnya. Dan itu cukup. Karena sebetulnya yang kita butuhkan itu sedikit sekali. Makan ya sedikit, rumah ya cukup, minum, istirahat, itu saja yang kita butuhkan. Yang lain itu bukan kebutuhan sebetulnya. Kalau toh kebutuhan Tuhan sudah menyediakannya berlimpah-limpah. Maka menghayati semangat cukup, terutama cukup oleh kasih karunia Tuhan saja, itu adalah berkat yang luar biasa. Lalu Romo, apakah kita tidak perlu berbuat sesuatu? Ketika kita merasa cukup, justru kemudian kita berbagi. Berlimpah-limpah. Kita melayani. Kita membagikan yang terbaik. Energi positif. Yang justru membantu kita untuk terus bertumbuh. Maka saudara-saudari terkasih, penting bahwa kita itu merasa cukup. Terutama cukup karena kasih karunia Tuhan. Karena memang segala-galanya sudah diberikan oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah. Nah, kalau oleh kasih karunia Tuhan saja tidak cukup, kita tidak akan cukup oleh apapun yang lain. Dan berhentilah mencari. Tetapi mulailah memberi, berbagi. Kita sudah cukup berkelimpahan oleh kasih karunia Tuhan. Dan itu pasti semuanya begitu, tidak ada yang kurang. Bagaimana bisa kurang, wong modal saja tidak. Tidak punya modal apa-apa, tahu-tahu lahir. Tahu-tahu punya orang tua. Tahu-tahu dididik, didampingi, dicintai, disekolahkan, dikasih makan. Kurang apa lagi? Kalau masih mencari terus, kapan mulai memberi? Yang menarik adalah ketika kita merasa cukup, terutama cukup oleh karena kasih karunia Tuhan, kita justru berlimpah-limpah, tidak berkekurangan, siap berbagi dengan murah hati, siap melayani dengan penuh rasa syukur, karena kita sudah menerima begitu banyak berlimpah-limpah dari Tuhan. Dan terus diberi. Yang menarik ketika kita memberi, makin diberi lagi. Makin melayani, kita makin diberkati. Dan buah dari pelayanan adalah damai sejahtera. Maka kedamaian mulai dari keyakinan bahwa kita sudah cukup. Cukup oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan memang Tuhan sangat mengasihi kita. Tanpa batas. Terus menerus. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan itu cukup. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita terus-menerus bersyukur dan mulai berbagi, mulai melayani, mulai mengasihi. Karena kita sendiri sudah cukup
bahkan berkelimpahan. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Cukuplah dengan kasih karunia Tuhan, because you are loved. Tuhan memberkati.